Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Menteri Keuangan, Pak Kepala Badan Pangan beserta seluruh gubernur, dan ini diwakili oleh beberapa gubernur pada sore hari ini. Pada sore hari ini diadakan rapat koordinasi tentang secara terbatas antara tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah. Dan dari data yang ada tadi diumumkan bahwa di bulan Agustus ini secara bulan ke bulan itu terjadi deflasi sebesar 0,21 month to month dan inflasinya 4,69%. Dan ini sedikit lebih rendah daripada inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94%. Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Selaku tim pengendalian pusat, kami telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID, dan TPID ini terus menjaga stabilan harga pangan tercermin dari inflasi volatile food yang sudah juga mengalami deflasi sebesar 2,9% month to month atau 8,93 year on year, yang angka ini perlu diturunkan lagi. Yang kemarin angkanya di 11,47%, dan ini terbantu oleh panen yang merata, termasuk juga penurunan harga komoditas bawang merah. Secara spasial, 66 kabupaten kota inflasinya di atas nasional, dan ini turun dari 69 kabupaten kota. Sementara 27 provinsi masih di atas inflasi nasional, dan hari ini hadir Gubernur Jambi, sudah terjadi deflasi namun masih 7,7%. Gubernur Sumatera Barat inflasinya 7,1%, ini juga lebih baik dari bulan lalu. Demikian pula Riau 5,8%, Bangka Belitung 6,37%, dan Aceh 6,33%. Dari Sumatera Selatan 5,45%, dan Kalimantan Tengah 6,94%. Nah, rakortas ini tentu memperkuat sinergi, terutama yang inflasinya di atas nasional, dan kesimpulan ataupun rekomendasinya, yang pertama adalah perluasan kerjasama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit, untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas. Yang kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Yang ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Yang keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi, dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Kemudian percepatan implementasi tanaman pangan di karangan masing-masing, misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi, terutama menuju akhir tahun. Kemudian daerah diminta untuk membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas strategis di wilayah masing-masing. Secara nasional ini sudah dimiliki. Kemudian dibantu dengan Badan Pangan penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian, termasuk antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama untuk daerah-daerah di sentra produksi. Kemudian penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi, sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian optimalisasi TKDD, antara lain dana alokasi khusus fisik untuk dengan tematik ketahanan pangan. Kemudian DTU yang terdiri dari DBH dan DAU sebesar 2% untuk meredam harga pangan, dan juga bisa memberikan bantuan bansos ataupun dukungan di sektor transportasi. Kemudian sinergi TPID dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan guna mempercepat stabilisasi harga. Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, tentunya angkanya di atas nasional, itu diminta untuk dapat menurunkan inflasi
dalam bulan-bulan ke depan di bawah 5%. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, dan ini tentu merupakan upaya bersama antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam wadah TPIP dan TPID guna mengendalikan gejolak-gejolak harga. Demikian, Pak Gubernur, ada tambahan? Bu Menkyu? Baik, kalau tidak ada kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.